الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى حضرة شيخ الدين الأولياء شيخنا عبد القادر الجيلاني، ثم إلى حضرة شيخ حبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي، ثم إلى حضرة شيخ حبيب علي بن حسين العطاس، ثم إلى أبي المحبوب حضرة شيخ وياكي هاجي محمد شافعي هذامي بن محمد صالح رائدي وأصولهم وفروعهم ومشايخهم، ثم إلى جميع الأولياء الله وأصفياء الله والعلماء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم، خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب العالم العلامة حجة الإسلام الشيخ أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي قدس الله روحه ونور ضريحه، ثم إلى شيخنا شيخ نواوي بن عمر الجاوي البندني وأصولهم وفروعهم ومشايخهم أن الله يتوشاهم بالرحمة والمغفرة ببركاتهم ببركة علومهم وبأسرارهم، وبارك لنا يا الله وبارك حياتنا، سهل كل أمورنا، يسر لنا كل أمورنا يا الله في الدين والدنيا والآخرة، وافتح لنا فتوح العارفين وافتح لنا فتوح العارفين وافتح علينا فتوحا ومنوح ببركة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسير أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال: وقد نظم السيوطي ذلك gitu ya, min bahril kamilil majzui al muraffali, dan sungguh telah bernazam Imam Suyuti dzalika kan yang demikian itu ya. Ya, tentang perkara wudhu yang enggak batal karena hadas gitu ya. Jadi Imam Suyuti telah bernazam akan hal itu min bahril kamil, dari bahar kamil al majzu, yang majzu al muraffal. Faqala, maka kata beliau, kullil faqihi wal mufidi, kullil faqihi walil mufidi, walikulli dhiba'in madidin, ma qulta fi mutawaddi'in, qad jaa'a bil amri sadidi, la yanquduna wudu'ahu mahman taghawata aw yazidu, mahman taghawata aw yazidu, wa wudu'uhu lam yantakid,
illa bi ilajin jadid. Qul lil faqihi wal mufid, katakanlah olehmu kepada orang yang faqih, kepada orang ahli fikih, walil mufidi, dan juga kepada orang yang memberikan manfaat, wali kulli dhiba'in madidin, dan bagi setiap orang yang punya jualan gitu ya, madidin yang menghamparkan jualannya, orang yang punya barang dagangan yang ngamparin dagangannya, kayak mubaligh gitu ya, ya tukang-tukang ajar yang dihamparin dagangan tuh ilmu-ilmunya gitu ya, dihamparin sama dia. Maqulta, apa yang kau ucapkan fi mutawaddiin pada perkara orang yang berwudu, qad jaa bil amri sadidi, sungguh telah datang bil amri sadidi, suatu perkara yang cakep. La yanquduna wudu'ahu, yang tidak menjadi batal mereka akan wudu'nya, mahma taghawata, bila mana taghawat ya, dia buang air besar, au yazidu, atau lebih daripada itu, buang air besar tambahin kencing lagi ya, itu enggak jadi batal wudu'nya. Ada kan ya yang kita bahas lalu tuh, orang punya wudu, mohon maaf dia berak gitu ya, enggak batal wudu'nya. Beraknya tambahin kencing lagi, enggak batal wudu'nya. Ada enggak? Ada ya? Ingat enggak tuh? Ada yang kayak begitu. Wa wudu'uhu lam yantakid, dan wudu orang tersebut tidak jadi batal, illa, kecuali bi ilajin jadid, kecuali dengan menghilangkan hasyafah. Tahu hasyafah? Pale zakar gitu ya. Jadid, yang baru, kali yang baru. Ada orang punya wudu, dia buang air besar tambahin buang air kecil lagi, nggak jadi batal wudunya. Lempengan, mohon maaf ya, dia nyampurin bininya lagi, ngilangin kepala zakarnya ke dalam farji, baru batal wudunya gitu ya, baru batal wudunya. Ada nggak yang begitu? Ingat nggak bahasa yang duluan tuh? Wudu apa itu? Hah? Wudunya siapa itu? Wudunya orang yang mau mandi hadas ya, wudunya orang yang mau mandi hadas. Kan disunahkan wudu, jangan salah paham, takutnya yang kemarin udah datang sekarang baru datang. Wudu model apaan, nggak batal, berak kencing kalau jangan gitu. Ini wudunya orang yang mandi hadas gitu. Jadi kan sebelum mandi hadas kita sunnah wudu ya, sunnah wudu. Nah wudu kita itu nggak jadi batal dengan sebab buang air besar, buang air kecil, itu batal. Artinya apa? Kalau kita udah wudu untuk mandi hadas, terus kita buang hajat, kita nggak sunnah wudu lagi ya, baik hadas apa hajat apa air besar, buang air kecil, nggak sunnah wudu lagi, dianggap masih punya wudu. Kapan disunahkan wudu lagi? Disunahkan wudu lagi kalau umpama dinyampurin bininya lagi ya, bilajin jadid, dibikin percampuran yang baru sama bininya gitu. Kalau kata kita mindo gitu, kalau udah wudu di mindo sama bininya, paham mindo ya? Mindo tuh nambah nasi lagi ya, mindo tuh ya. Yang kedua kali baru nanti kalau dia mau mandi sunnah wudu lagi. Tapi kalau dia nggak nyampurin bininya lagi, walaupun dia udah mengerjakan perkara, mohon maaf buang hajat besar, tambahin lagi pakai hajat kecil, pakai kencing segala macam, nggak sunnah wudu lagi. Kenapa ya? Karena dianggapnya belum batal atau tidak batal gitu ya. Jangan salah paham nih, nanti ada yang salah paham, oh ternyata wudu kencing nggak batal. Wudu apa dulu nih? Wudu orang yang mau mandi gitu ya.
Wa nadhamal jawaba ba'duhum min dzalika aidan, dan telah bernazam sebagai jawaban ba'duhum oleh sebagian mereka para ulama min dzalika daripada yang demikian itu, ya, min dzalika aidan daripada yang demikian itu pula. Faqala, maka katanya, ya mubdi al-Ghazi as-Sadidi, ya wahid al-asril faridi, hadzal wudu'u huwa alladhi lil ghusli sunnun kama tufidu wa huwa alladhi lam yantakid illa bi ilajin jadid. Ya mubdi al-ghazil, ya mubdi al-ghazil sadid, duhai yang memulakan teka-teki yang cakep. Kan kemarin ada teka-tekinya tuh, wudu apa yang nggak jadi batal dengan sebab mengerjakan hal-hal yang menghilangkan hadas kecil gitu. Jawabannya wudu orang yang mau mandi. Maka dikatakan, duhai orang yang memulai teka-teki yang cakep, ya wahidal asril farid, duhai seorang yang di zamannya ini tiada duanya, tiada bandingannya. Hadzal wudu model kayak begini, ya, huwallazi lil ghusli, ialah wudu untuk mandi gitu. Ya, wudu untuk mandi janabat. Sunnah hukumnya kama tufidu, sebagaimana kamu telah memberikan manfaat. Wa huwa alladzi lam yantakid, dan wudu itu adalah wudu yang enggak jadi batal illa kecuali bi ilajin jadid. Ilaj itu, maaf, ilaj itu maknanya ngilangin kepala zakar. Kemana hilangnya? Ke dalam farji gitu, ya, nenggelemin kepala zakar ke dalam farji, namanya ilaj. Makanya kalau dalam fikih itu ilajul hasyafah, ngilangin kepala zakar. Ngilangin bukan disulap gitu, ya, nanti pikiran kita ngilangin disulap lagi. Tapi ngilangnya itu menenggelamkan kepala zakar ke dalam farji. Kalau dia umpama udah wudu buat mandi, dia ngulangin lagi tuh, nyampurin bininya sampai masuk kepala zakarnya, hilang nggak kelihatan kepala zakarnya, maka dia sunnah wudu lagi. Tapi kalau umpama cuman sekedar buang hajat besar, hajat kecil, maka dianggapnya tidak batal wudunya. Sama kayak orang yang tidur. Kan kalau kita mau tidur, sebelum tidur sunnah wudu, ya kan? Kalau mau tidur sunnah wudu. Kita pulang sampai rumah, sebelum rebaan kita wudu dulu. Kalau umpama kita batal, ya, atau kita umpama mau buang hajat dulu, kan batal wudu kita wudu lagi. Sampai kita ke tempat tidur kita, di kasur kita, ya, itu tahu-tahu bini kita megang tangan kita, baru pulang bang, gitu, baru pulang bang, iya baru pulang. Dipegang bini wudu batal nggak? Dipegang bini wudu batal nggak? Nah batal, pegang bini batal wudu kita, begitu. Cuman pada saat itu kan kita mau tidur, karena wudu kita batal, sedangkan tidur itu sunnah wudu. Terus dibatalin sama bini, dipegang begitu, batal nggak? Batal. Wudu lagi nggak? Hah? Wudu lagi nggak? Kalau umpama kita wudu lagi, nanti kita wudu lagi nih sampai kasur, kena bini lagi, batal wudu lagi. Kapan tidur? Wudu kalau gitu. Ya, jadi sama itu wudu orang mau tidur, sama wudu orang mandi. Kalau mau tidur, umpama asal di wudu, kita mau tidur, apapun nanti yang terjadi nggak jadi batalin wudu. Batal wudunya, cuman nggak sunnah diulang-ulang gitu. Kalau sunnahnya diulang-ulang, lo kapan tidur jam 2 bini pegang batal lagi wudu lagi, naik lagi bini pegang batal lagi wudu lagi, nggak begitu. Jadi kesunatannya asal di wudu mau tidur, udah. Nanti batal, nggak disanjurkan atau nggak disunahkan ngulang lagi. Begitupun buat mandi janabat, kita kan sunnah wudu sebelumnya, kita wudu, terus kita pakai badan kita dalam keadaan wudu itu,
buang hajat besar, hajat kecil, nggak jadi batal. Kapan dianggap batal? Kalau kita ngulangin nyampurin bini lagi. Kalau nyampurin bini lagi baru dianggapnya batal. Sunnah wudu lagi sebelum dia mandinya gitu. Ya, jadi kan dalam urusan janabat ini wudu itu kan perkara yang sunnah dikerjakan sebelum mandi. Termasuk bagian sunat itu adalah untuk menghilangkan kemakruhan dalam keadaan janabat. Orang kalau punya janabat ngapain aja makruh, makan makruh, minum makruh, ngerokok makruh, ngobrol makruh, nonton makruh. Hati ngulangin yang kedua kali jadi makruh. Nah, ngilangin makruhnya ngapain? Wudu gitu. Ya, jadi wudu di situ wudu yang dipakai untuk kesunatan sebelum mandi, dan wudu di situ untuk menghilangkan kemakruhan. Kapan dianggap batal? Kalau dia nyampurin bininya lagi baru dianggap batal. Kalau timbang megang bini, buang hajat besar, buang hajat kecil, dianggap nggak batal wudu. Maknanya apa? Pada saat dia mau mandi nggak sunnah diulang lagi wudunya, nah, gitu ya, nggak sunnah diulang lagi. Kenapa? Karena nggak batal. Kapan batalnya? Kalau dia nyampurin bininya lagi gitu. Kalau bahasa kita, kalau pale zakarnya tenggelam lagi gitu ya, tenggelam lagi. Emang di maunya di danau di sungai ya, jangan salah paham nih. Jadi waladzi lam yantakid, dan wudu itu tidak jadi batal illa kecuali bi ilajin jadid, ya, dengan percampuran yang baru, nyampurin bininya. Wal fariidatu min jumlati dzalika kullihi, dan adapun kefarduan daripada itu semuanya, ai al-madhkuri, yakni yang telah disebutkan, minal af'ali, daripada perbuatan al-matlubati yang dituntut, fil ghusli, di dalam mandi itu, sawaun kana, sama adalah mandi itu wajiban, mandi yang wajib, atau manduban, atau mandi yang sunnah, sama. Tetap awalnya itu disunahkan wudu, ya, baik itu mandi wajib ataupun mandi yang sunnah. Syai'ani, itu ada dua perihal. An-niyatu, yang pertama niat. Wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis. Wasti'abul badan, dan meratakan badan. Hatta syu'uri wal adhfari, sehingga rambut-rambutnya dan kuku-kukunya bil ghusli, dengan basuhan. Jadi dalam perihal mandi yang wajib dan yang sunnah itu ada beberapa hal, ya, syai'an, berapa hal. An-niyatu, niat yang pertama. Jadi mandi mesti niat, jangankan yang wajib, yang sunnah juga niat. Hatta mandi buat ngademin badan lagi niatin yang banyak sama kita, ya, niatin yang banyak, walaupun yang sunnah, apalagi yang wajib. Kalau yang wajib mandi nggak diniatin nggak jadi. Kalau sunnah niatnya juga sunnah gitu. Wa izalatun najasati, dan juga menghilangkan najis. Kalau mandi hilangin najisnya, jangan sampai udah rapi mandi masih ada najis yang nempel. Hilangin semua najis yang ada di badan, berbagai macam najis, baik dari yang muhaffafah, yang mutawasithah, sampai yang mughalathah. Kalau ada, bersihin dengan caranya masing-masing. Wasti'abul badan, dan juga meratakan badan, meratakan air ke seluruh badan mandi. Hatta syu'uri, sehingga rambut-rambut semuanya, semua rambut yang di badan, dari mulai rambut yang tebal, rambut yang tipis, sampai rambut yang sedang, ratain sama air semuanya. Wal adhfari, dan juga adhfar, kuku-kukunya yang bangsa nyelip, yang hitam-hitam, kena oli, kena api, semuanya bersihin semuanya, biar hilang dari badan kita. Bil ghusli, dengan basuhan. Wa amma izalatun najasati allati la tazulu awsafuha bi ghuslatin wahidatin fahiya syaratun li sihatil ghusli fayajibu qablahu. Dan adapun menghilangkan najis
Allati la tazulu awsafuha, yang tidak dapat hilang awsafuha, sifat-sifat kenajisannya itu, bi ghuslatin wahidatin, dengan satu kali basuhan. Fahiya syartun li syihatil ghusli, yang mana menghilangnya najis itu merupakan syarat ya kepada sahnya mandi. Kita punya najis di badan kita, ada najis di badan yang dengan satu basuhan itu nggak hilang-hilang, nggak tahu pakai lem apa itu najis sama badan itu nempel bener gitu, zatnya nggak hilang, sifatnya, baunya nggak hilang, warnanya nggak hilang, masih nempel aja di badan kita, bukan di baju kita. Karena kalau mandi lain namanya ngilangin najis pada pakaian. Kalau mandi itu kan yang disiram badannya, bukan bajunya. Oh di badan kita ada najis nih, entah apa najis apaan, mohon maaf, ada kotoran binatang apa nempel gitu, baunya nggak hilang-hilang segala macam, warnanya nggak berubah-berubah, nggak bau hilang gitu. Sekira-kira dengan satu basuhan mandi najisnya nggak hilang, sedangkan hilangnya najis itu kan syarat kepada sahnya mandi. Ini nggak hilang-hilang najisnya dengan satu basuhan tuh, makna satu basuhan mandi. Ya, basuhan mandi nggak hilang. Maka kalau kayak begitu fayajibu qablahu, maka wajib hukumnya dia bersihkan najis itu, dihilangkan najis itu qablahu, sebelum mandi. Jadi sebelum mandi kalau najis yang susah hilang sama air, bersihin dulu sebelum mandi. Makna sebelum mandi, sebelum niat mandi. Wah mandi, wah ada najis nih, wah ada kerak nih. Kerak apa nih? Bukan kerak telur pastinya begitu ya, nggak tahu kerak apa gitu. Wah agak hilang-hilang, digosok agak hilang-hilang di badannya gitu. Kalau umpama dia mandi susah, maka sebelum mandi dia hilangin dulu. Biar apa ya? Biar nanti pada saat mandi tinggal ngalirin air, meratakan air ke seluruh badan, cukup. Gitu ya. Tapi kalau sekira-kira najis gampang hilang dengan basuhan mandi, tuh ke bawah air najis pergi. Nggak ada sifat-sifat najis yang nempel, sifat-sifat kotoran yang nempel di badan, maka cukup dengan basuhan mandi. Tapi kalau dengan basuhan mandi kita pikir susah, maka sebelum mandi hilangin dulu. Sebelum mandi hilangin dulu. Ya, paham nggak kira-kira? Paham nggak kira-kira? Alhamdulillah. Wa amma in zalat bidzalika fa azaltaha qabla al-ghusli sunnatun. Dan adapun jikalau hilang bidzalika ya dengan yang demikian itu, yakni dengan satu basuhan mandi najis bisa hilang, sifat-sifat najisnya hilang dengan satu basuhan mandi gitu, sekalian mandi hilang tuh najis. Faizalatuha, ya ada alif ini. Faizalatuha, maka menghilangkan najis itu qablal ghusli, sebelum mandinya, sunnatun, sunnah hukumnya. Kalau najisnya gampang hilang dengan basuhan mandi, maka menghilangkan najis itu sebelum mandi sunnah saja. Tapi kalau emang tuh najis susah hilang dari badan kita, maka menghilangkan najis itu sebelum mandi jadi wajib nanti. Ya, jadi wajib. Idza wasala al-ma'u ilal basyarati bi ghairi taghayyurin, apabila sampainya air ke kulit itu bi ghairi taghayyurin, dengan tanpa merubah air. Ada nggak najis yang merubah air? Ada. Najis nempel di basuh kagak hilang, maka air yang ada kena najis, jadi air mutanajis. Itu air dari bener jadi najis gitu. Atau seumpama bicara kotoran, sesuatu yang cemar, bukan najis tapi sesuatu yang cemar, bisa merubah sifat air. Umpama ada orang di badannya banyak minyak, ada nggak? Orang apa itu? Orang habis ngurut, umpama banyak minyak, pas hand body, kan kalau kena air bukan jadi hilang, jadi apa? Jadi licin tuh air, berubah sifat airnya, bukan air mutlak. Bukan air mutlak, berubah airnya, maka hilangin dulu semuanya ya, hilangin. Jadi kalau umpama air itu gampang hilang dengan air, cuman kalau kena air berubah gara-gara dia, hilangin dulu gitu ya, hilangin dulu walaupun bukan najis.
Tapi sesuatu yang bisa merubah air, hilangin dulu. Biar apa? Biar nanti air yang jatuh ke badan kita nggak jadi berubah, ya. Jadi bighairi taghayyurin, dengan tanpa perubahan. Wa illa, dan kalau tidak, maknanya apa? Kalau berubah wajabat, maka wajib menghilangkan itu, gitu ya. Kalau nggak bisa hilang, maknanya itu air jadi berubah, maka dia wajib menghilangkan segala sesuatu, ya, sebelum mandinya. Kalau memang sekira-kira gampang, ya silakan saja langsung sekalian mandi. Yang penting syaratnya nggak ngerubah air. Kalau memang susah, maka sebelum mandi dia mesti bersihin dulu semua kotoran-kotoran najis yang ada. Tapi seumpama dia jadi gampang tapi ngerubah air, maka wajibat, tetap wajib bagi dia untuk apa? Untuk membersihkannya sebelum apa? Mandi, ya, sebelum mandi. Nah itu ya, bab itu. Thumma istatradal musannifu bayana arkanil wudu'i, ya, faqala wa fardul wudu'i. Kemudian istatrada tuh kalau kata kita apa kalau orang lagi ngobrol terus dikasih bercandaan tuh intermezzo, ya, intermezzo gitu ya, diselip-selipin gitu, diselip-selipin. Kemudian musannif itu menyelip-nyelipkan akan penjelasan rukun-rukun wudu. Faqala wa fardul wudu'i sittatun. Ya, jadi musannif, ya, Imam Ghazali radhiyallahu an rahimahullahu taala memberikan penjelasan tentang rukun-rukun wudu. Kata beliau, wa fardul wudu'i, sudah, wa fardul wudu'i wallahu a'lam bishawab. Jadi ini kita lagi bab mandi, tahu-tahu bahas wudu, namanya selipan, namanya selipan. Mudah-mudahan Allah berikan sehat panjang umur. Kita bisa teruskan lagi pada pertemuan yang berikutnya, ya. Summa istatrada, ya, summa istatradal musannifu.